Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini dengan tema kita mengukir dari limbah, masih bersama dengan Bapak Rossi selaku perajin miniatur kapal. Nah, tadi kita sudah berbincang ya kalau misalnya Pak Rossi ini sudah 13 tahun ya Bapak ya sebagai perajin miniatur. Nah, Bapak sendiri kan kemarin kan sempat masa pandemi ya Pak ya, banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar. Bapak sendiri berdampak nggak Pak? Sangat berdampak. Gimana Sangat tuh Pak berdampak. dampaknya? Karena kita selama waktu sebelum Covid, saya itu punya boleh katakan langganan lah ya. Iya. Kayak di Bali gitu kan, atau di Batam, ada beberapa titik ya, seperti kayak di Jogja sendiri kan gitu. Itu benar-benar nggak ada pemesanan. Itu benar-benar nggak ada pemesanan. Apalagi kalau di Bali kan turis-turisan pada ditutup, nggak bisa datang kan gitu kan. Mereka harapan dari kita juga harapan dari gitu. Berarti orderan keluar pun akhirnya susah ya Bapak ya, Susah. karena biasanya dapat orderan dari luar provinsi ya Pak ya. Memang Waktu itu kalinya gimana Pak? Untuk pendapatan sehari-hari? Ya mau tak mau kita dari pengrajin ini banyak beralih fungsi. Kadang-kadang ada orang minta tolong buat ini, buat itu, ya kita harus bisa untuk ini, untuk menyambung lah mereka. Iya. Waktu pandemi kemarin pernah buat apa aja selain miniatur, misalnya requestan orang waktu itu? Kalau pandemi itu yang paling warga-warga sekitar lah Mbak, yang kira-kira kan dia punya tunggul kayu, Pak bisa nggak buat ini? Oh bisa, saya bilang kan ya kita coba buat kan gitu kan, untuk di teras mereka kan bermacam-macam barang-barang yang nggak terpakai kita gunakan. Paling dari situ bisa kita ini, untuk penyambungnya. Limbah-limbah yang Bapak sudah kumpulkan ini sering nggak Bapak jadikan ornamen untuk di rumah tangga Bapak, misalnya jadi kursi atau jadi apa gitu kan? Karena terlalu kreatif tadi. Kadang-kadang bukan apa Mbak, kalau kayak limbah kayak gitu kalau kita buang kan sayang. Iya. Ya kan? Kalau kita pengrajin ini melihat sesuatu itu kayak pasaan mau lihat uang aja. Apapun bisa jadikan ya. Ini bisa kayak gini nih, ini harus bisa seperti ini. Jadi penuh dengan khayalan untuk berkreasi dari itu kan. Gitu. Wah ini Pak ini. Jadi apa yang kita buat itu kan kita pikir mungkin saya aja mungkin ngomong ini bagus, belum tentu sama orang. Tapi alhamdulillah malah tamu datang, ini saya aja ya. Gitu. Saya bilang ya udah kalau memang suka ambil aja kayak gitu kan. Gitu. Saya nggak pernah naruh harga yang seperti itu. Iya. Oke, ini kita lihat ya, ini kan ada ornamen miniatur kapalnya di sini ya Bapak ya. Ini kapal apa nih Pak? Kapal nelayan biasa ya Pak ya? Ini kapal tradisional. Kapal tradisional. Tradisional yang biasa digunakan sama nelayan-nelayan kita sendiri. Nah, ini pembuatannya berapa lama nih Pak? Kalau untuk yang ukuran kecil, ini ukuran terkecil atau ada yang kecil lagi Pak? Ada yang kecil lagi. Ada yang lebih kecil lagi. Seukuran apa Pak? Itu kalau kapalnya lebih kurang 3 cm. 3 cm berarti segini ya? Iya, ini jadi masukkan ke dalam botolnya lebih kurang ukuran 5 cm. Pakai botol. Iya, jadi kita masukkan ke dalam botol. Berarti pakai pinset gitu ya Pakai diukir? pinset halus. Kadang-kadang kita buat sendiri pinsetnya. Susah dong Pak. Susah Pak. Kalau belum biasa ya susah. Apalagi kan kecil ya, mau dimasukin ornamen-ornamen kecil ke dalam situ ya kan. Cuma kalau di dalam botol kayak kapal kecil itu kita buat nggak terlalu detail kok Mbak. Karena bukan apa kan posisinya tadi kan di dalam itu kan agak sulit. Gitu. Iya. Mau negakkan layar aja orang mikir nih gimana kan layar bisa berdiri di dalam botol gitu kan. Itu memang punya ada trik tersendiri gitu. Tapi waktu itu untuk miniatur-miniatur kecil yang pakai botol itu dijadikan gantungan kunci atau pajangan juga Pak biasanya? Kalau yang kecil-kecil itu biasa kita gunakan untuk gantungan kunci. Kalau yang besar-besar ya untuk pajangan. Besar-besar untuk pajangan. Gitu. Dan sampai sekarang yang kecil-kecil itu masih ada Bapak buat atau udah enggak lagi? Kalau stok masih ada, kalau berapa biji itu kan. Kalau dulu tuh banyak karena saya juga sama anak-anak pengrajin juga yang lain saya bilang kalian buat inilah lumayan loh kalau kita nongkrong di Petai Panjang jual gantungan kunci 5.000 kan. Iya kan kita jual murah aja. Orang nawar 3-10 udah lepasin aja nggak apa-apa. Karena
Nah ini kan dari limbah juga kan. Nah, Iya, itu. iya, iya. Emangnya sekali Bapak ngambil limbah tuh berapa banyak sih Pak biasanya kalau dari tempat-tempat mebel ya biasanya ya Pak ya? Oh kalau dari tempat mebel kadang-kadang karena mebel itu sendiri sudah kenal sama kita, dia keluar lewat depan rumah, udah ditaruhnya aja di depan galeri kita Iya, kan iya. buru gitu tuh. Oh, ini ada yang ngantar ini. Paling dia ngirim telepon, Pak tadi saya ngantar ini Pak. Waduh ya terima kasih saya bilang. Iya, iya, Paling iya. seperti itu. Berarti tergantung ukuran dari kapal yang Bapak pengen buat Iya, ya berarti betul. ya. Nah, kalau ini kan kapal tradisional tadi Pak ya. Iya. Ini pekerjaannya berapa lama nih Pak? Kalau yang kecil ini boleh katakan 1 hari 1. 1 hari Ya 1 hari. Bisa 1 hari dari pembentukannya, dari buat Iya. ininya, kainnya, Iya. sebagainya. 1 hari 1 Pak. hari. Ini Bapak kerjakan sendiri atau ada karyawan di rumah juga? Kalau untuk miniatur kapal saya kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Karena saya nggak menggunakan sketch saya cuma di otak itu sendiri. Udah kreatifnya di luar Jadi, nalar. udah saya buat gini gitu kan itu. Berarti kalau ini dalam sehari pun bisa jadi. Bisa. Kalau yang ini Pak, kalau yang di belakang ini. Kalau yang di belakang ini ada yang 3 hari, ada yang boleh katakan 1 minggu ada. Itu kalau yang pakai diorama di bawah itu kan itu beli kurang 1 minggu. Kalau ini 1 minggu. Iya. Ya. Kalau yang ini berapa hari? Kalau yang Pak? ini 3 hari. 3 hari. 3 hari ini. Berarti tergantung kerumitan dari Tergantung miniatur kapalnya kerumitan, ya. Sebenarnya tingkat kesulitan dari buat miniatur kapal tuh dari segi apanya sih Pak? Dari saat pembentukannya atau penyusunannya? Kalau kerumitan itu memang di segi bodi kapal tadi kan, karena kadang-kadang orang lihat kapal itu kan dari bodi. Kalau bodi yang sudah ada oh ini kapal ini gitu kan, orang sudah tebak ini kapal. Iya, iya, iya. Gitu kan. Jadi sebagus-bagusnya yang di bodi itu tadi. Kalau di atas itu tinggal kita ini aja lagi kan. Kita kan sudah banyak inspirasi dari media-media lain. Oh ini kapal ini seperti ini. Iya. Ya udah kita buat aja. Berarti referensinya dari internet ya Bapak ya? Dari internet, dari apa tuh Pinterest itu kan ada kan, gitu. Bisa kita lihat dari ini aja. Iya benar-benar. Ini ikannya ini kapal apa nih Pak? Kalau ini Ini rata-rata kapal layar tradisional kali ini. kalau yang ini ya. Kali ini kapal modern ini. Kapal modern. Modern ini. Iya, iya, iya. Oke, Bapak ini kan pernah kalau tadi ditunjukin ya Bapak ya, Bapak pernah buat kapal yang memang ada unsur dari sejarah Bengkulunya. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Kalau ceritanya itu sih awal-awal kita kan sering jalan-jalan ke Benteng Marlboro kan, Iya. gitu kan. Di situ kan ada tentang sejarah benteng. Bagaimana pas penjajah itu waktu itu datang ke Bengkulu, mereka menggunakan kapal. Kapal itu kapal pinisi, kalau tidak salah, kapal lama, kapal tua itu kan, itu ke Inggris punya kalau tidak salah. Itu saya melihat, oh kapalnya seperti ini. Saya boleh kata nggak dipoto sih nggak, cuman kita masukkan ke ini aja, kan, wah ini seperti ini seperti ini, seperti ini. Ya udah. Biar nampaknya ini boleh katakan dari Bengkulu, maka di bodi kapal tadi saya buat kayak ornamen-ornamen besure. Kadang di layarnya pun saya buat kain besure. Iya, Biar orang tahu oh ini Bengkulu punya gitu. Bengkulu banget kalau ini Iya, ya kalau pakai gitu. besore. Nah. Berarti kalau dari bodi kapalnya sendiri itu Bapak ukir besureknya Pak? Atau ada tempel-tempelannya? kayak besurek? Kalau kapal ukuran itu kan kapal itu kan ukuran 1 meter ke atas tuh ya. Jadi kalau kapal yang kayak gitu kita benar-benar buat seperti kapal, pakai gading-gading kan itu pakai kayak benar-benar ini. Nah, jadi untuk apa namanya pembuatannya memang agak lama. Agak lama. Jadi ornamen-ornamen itu pun kalau body sudah selesai, baru kita buat ornamen yang lain. Ornamen untuk yang kita lain. hanya sekedar tempel. Iya. Itu. Karena kalau diukir itu berarti kita membutuhkan kayu besar, Mbak. Kayu kan lumayan kalau panjang 1 meter kan berat itu. Dan juga susah carinya, bukan limbah lagi itu namanya. Bukan limbah lagi Bapak beli ya Bapak. Berarti ukuran dari yang terkecil 3 cm ya tadi 3 ya, cm. 3 cm dan juga dari paling besarnya 1,5 meter. 1,5 meter. Oke, kita jeda sebentar ya Pak ya. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan miniatur kapal ini. Baik pemirsa, kita jeda sebentar dengan tema kita mengukir dari limbah. Kita jeda sebentar setelah iklan berikut ini. Tetap bersama kami dalam wawancara opini obrolan pagi ini.